Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1191. Ayo pergi. Bagi Clara, sisa-sisa klan Fana terlalu menyedihkan untuk menjadi tantangan apapun baginya. Bahkan oposisi yang paling gigih pun dapat dengan mudah diatasi. Namun, apa yang bisa dilakukan Clara ada batasnya. Sebenarnya, emosi Clara sama pendeknya dengan Dion, namun jika menyangkut sifat kejam, dia jauh dari apa yang dia butuhkan untuk benar-benar memerintah. Dan, setelah mengumpulkan semua orang dari dunia warisan pertama, dia sepertinya memahami hal ini tentang dirinya juga. Saya tidak memiliki watak yang tepat sebagai seorang pemimpin. Clara menghela nafas pada dirinya sendiri, melihat ke atas dan ke langit. Dia mencoba menggunakan kata-kata Dion untuk memotivasi orang-orang, tetapi seringkali, masa dapat melihat seseorang yang kurang memiliki karisma. Seumur hidupnya, Clara dikenal sebagai gadis tomboy yang pendiam dan pemurung. Matanya dingin dan tidak menarik, emosinya seringkali terkubur dalam-dalam dan dia sering menggunakan kemarahan sebagai pengganti perasaannya. Terlebih lagi, kesombongannya tidak kalah dengan Dion. Jika bukan karena hidup dan mati Dion bergantung pada pemberian keperawanannya, Clara yakin bahwa dia tidak akan bersama Dion sama sekali. Dion mengaku padanya pada saat kelemahan yang rentan itu. Jika dia membiarkannya keluar dari pintu kamar tidur itu, tidak akan pernah ada mereka. Kombinasi dari ciri-ciri karakter ini bukanlah sesuatu yang kondusif untuk memimpin. Dingin tapi ragu-ragu, sombong tapi tertutup. Tidak heran dia tidak bisa meyakinkan orang-orang ini. Clara hanya bisa menghela nafas. Kurasa itu pasti kamu. Suara kekecewaan Clara seakan membungkam kerumunan itu. Banyak dari wajah mereka memerah karena malu. Di sini ada seorang gadis yang tampaknya lemah yang ingin melakukan perjalanan ke tempat yang tidak diketahui, tetapi mereka sendiri terlalu takut. Meskipun beberapa orang mengatakan kepada mereka bahwa gadis ini jauh lebih kuat daripada kelihatannya, setelah puluhan tahun hidup dalam masyarakat Fana. Sulit bagi generasi tua untuk memahami hal-hal seperti itu. Clara tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci maki dirinya sendiri ketika dia menyadari adanya perubahan dalam kerumunan. Seharusnya dia tidak membiarkan emosinya terlihat begitu jelas. Saya akan membawa 3 orang dari sini. Clara akhirnya berkata, mereka yang berambisi mengikutiku, menyingkirlah dan aku akan memilih di antara kalian. Mereka yang tidak berambisi bisa tetap tinggal. Namun, tatapan Clara menajam. Apakah kamu memutuskan untuk ikut denganku atau tidak? Akan ada perubahan yang ketat dan menyeluruh di sini. Sama seperti ini, Clara menemukan situasi serupa di 12 dunia warisan. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengambil 3 orang jenius dari setiap dunia untuk mengikutinya dan mengandalkan Dion untuk meyakinkan orang-orang ini keluar dari cangkangnya. Sejujurnya, baik Clara maupun Dion tidak memiliki kewajiban nyata untuk membantu orang-orang ini, tetapi Dion merasa ikut bertanggung jawab atas penderitaan mereka. Meski tak pernah membicarakan hal itu, namun Clara sangat menyadari perasaan suaminya. Jika bukan karena Dion yang memprovokasi kematian matriark Nifeus, dunia Fana tidak akan pernah begitu menderita. Clara menganggap pemikiran ini konyol. Lagi pula, apakah salah Dion jika matriark Nifeus mencari kematiannya terlebih dahulu? Apakah salahnya dia dilahirkan dengan inti jiwa? Mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahannya sama saja dengan mengatakan bahwa dia bersalah atas kematian orang tuanya sendiri. Memikirkan hal ini, Clara hanya bisa menghela nafas sekali lagi saat dia melihat ke arah 36 pemuda bermata cerah. Mereka tidak terlihat jauh lebih muda darinya, tapi Clara tahu bahwa dia sudah berusia lebih dari 30 tahun saat ini meskipun faktanya dia terlihat baru berusia sekitar 20 tahun. Jika mereka masih berada di dunia Fana, dia akan menjadi seorang pria parubaya. Wanita tua dan mereka akan menjadi anak nakal beringus. Pikiran-pikiran kontradiktif seperti itu terus-menerus terlintas di benaknya. Di depannya ada 3 remaja muda yang sangat penting. 2 gadis muda, dan seorang pria muda. Ketiganya tidak lain adalah 3 yang diberi tanda-tanda keberuntungan yang memaksa 12 dunia warisan terbuka. Secara efektif menyelamatkan umat manusia. Kedar adalah seorang pemuda Arab dengan kulit berwarna perunggu namun bermata biru yang indah. Dia berdiri tegak dengan arogansi yang jelas terpancar dari dirinya. Lucunya, pertama kali dia melihat Clara, matanya berbinar-binar hingga dia langsung bersumpah akan menjadikannya miliknya. Rupanya anak kecil yang naif itu tidak terlalu takut pada Dion. Meski begitu, Clara menganggapnya menggemaskan hanya karena Kedar tidak mengeksploitasi wanita di sukunya meski memiliki kekuatan untuk itu. Jadi, dia memaafkan fantasi cinta anak anjing kecilnya. Alura adalah seorang wanita muda Perancis dengan kulit halus dan pucat. Dia tampak pemalu, tapi Clara tidak melewatkan kilatan tajam di mata coklatnya yang besar. Gadis ini benar-benar perencana kecil. Sibyl adalah seorang wanita muda Turki dengan perawakan yang megah. Lekuk tubuhnya penuh dan dadanya bangga.
Mata coklatnya begitu tajam hingga hampir tampak keemasan, sementara pakaian yang menutupi tubuhnya dirancang untuk kelenturan tertinggi. Saat Clara hendak mengatasinya menggunakan susunan terjemahan yang telah dia kerjakan selama berminggu-minggu, gemuruh bumi yang dahsyat menyebabkan dia mengerutkan kening. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa momen yang tepat ini adalah saat Dion memicu kesengsaraan sucinya. Clara terkoyak. Meski dia sudah memperingatkan mereka akan bahayanya, dia tetap tidak ingin membahayakan anak-anak ini secepat ini. Mereka bahkan belum menjadi ahli formasi meridian. Kakak, adik cantik, ayo kita pergi. Sebelum Clara menyelesaikan pikirannya, 3 suara bergabung memanggilnya. Melihat kilatan di mata mereka, sepertinya dia tidak punya banyak pilihan. Saat 36 pemuda jenius dan Clara naik ke kapal pengangkut yang ditarik oleh Little Wind, kejadian serupa lainnya terjadi di seluruh bumi. Istana Belmont mulai bergerak, sisa-sisa klan Kevesitas, bahkan klan yang lebih rendah pun bergerak sendiri, termasuk sekte besar dan akademi tepi luar. Meskipun fokus akademi sudah tidak ada lagi, banyak mantan rival mereka yang masih hidup dan sehat. Namun, ada satu tanah suci yang bergerak yang pasti akan menarik perhatian Dion, klan Bai. Istilah tanah suci digunakan secara longgar di dunia persilatan. Itu hanya mengacu pada tempat di mana barang-barang berharga suatu klan termasuk makam dan harta karun mereka disimpan. Tempat ini juga menyimpan inti ajaran suatu marga dan wasiat nenek moyang mereka. Bagi kerajaan Elfin, makam mereka terletak di dimensi yang sama sekali berbeda. Hal yang sama juga terjadi pada binatang surgawi. Hal ini juga terjadi pada Bai. Ketika Dion mengetahui bahwa Bai adalah pembudidaya setan, dia tiba-tiba memahami banyak hal. Selama berada di Akademi Fokus, dia sangat menyadari bahwa kepala keluarga Pilar adalah pengumpul esensi tingkat rendah, dan sebagian besar dari mereka masih berada dalam tahap formasi meridian. Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah Patia Neva yang sebenarnya sudah menjadi dewa pada saat itu. Adapun kepala Bai, ayah Mei Ying, dia juga seorang ahli formasi meridian. Namun, alasannya lebih kompleks dari ini. Meskipun keluarga Bai tidak bisa dikatakan terlalu kuat, tingkat kultivasi yang sangat rendah jelas terlalu menyedihkan bagi klan yang dianggap serius oleh Daiyu. Kenyataannya adalah bahwa pengembangan jalur konvensional yang dilakukan oleh kepala Bai benar-benar berada pada tingkat formasi meridian belaka. Namun, budidaya jalur iblisnya sudah berada di alam surga. Tanah suci keluarga Bai dipenuhi dengan energi kutukan bukan sebagai bentuk perlindungan, melainkan sebagai produk sampingan dari metode akumulasi ki iblis mereka. Ketika Dion pertama kali bertemu Mei Ying, hal nomor satu yang dia perhatikan tentang Mei Ying adalah mata violetnya. Hal kedua yang dia perhatikan tentangnya adalah keanehan surat wasiat kompas Feng Shui miliknya. Surat wasiat khusus seperti surat wasiat Mei Ying tidak pernah diberi peringkat formal, tetapi Anda akan segera menemukan jarum di lautan luas sebelum Anda menemukan jarum yang lemah. Mengapa Mei Ying tidak bisa ikut bersama Dion? Mengapa keluarganya begitu mementingkan surat wasiat ini? Dan mengapa mereka menganggap surat wasiat ini begitu penting? Namun tetap mengirim Mei Ying untuk menikah dengan Daiyu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1192 ayah. Faktanya adalah bahwa kompas Feng Shui Mei Ying adalah kunci untuk mengumpulkan ki iblis yang dibutuhkan keluarga Bai untuk mengembangkan ajaran inti keluarga mereka dengan benar. Dengan memanfaatkan pemahamannya tentang sifat langit, Mei Ying dapat menemukan dan berbaring formasi yang memungkinkan akumulasi energi di tempat yang mungkin tidak akan muncul. Adapun jawaban dari pertanyaan yang tersisa, Dion tidak tahu. Yang bisa dia tebak hanyalah bahwa keluarga Bai sedang berusaha pulih dari pukulan dahsyat yang mereka derita di masa lalu. Ayah, alis Mei Ying berkerut, jelas terlihat sangat kesal. Penampilannya telah matang sejak masa lalu, fitur orientalnya yang cantik berkembang dengan kekuatan penuh. Namun, dia masih memiliki karakter nakal yang sama. Biarkan aku pergi. Ada gangguan besar di surga. Jika kamu terus mengurungku di sini, aku tidak akan membantumu atau keluargaku lagi. Perawakan pendek kepala Bai mendengus mendengar kata-kata putrinya, menggenggam tangan di belakang punggung dan meluncur melintasi ruang singgasana. Dunia luar tidak aman. Dunia ini penuh dengan orang-orang munafik dan bodoh. Namun kamu memperlakukannya seolah-olah ada sesuatu yang menunggumu. Mei Ying memutar matanya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu akan menjadi sangat kuat dengan bersembunyi di lubang neraka ini dan mengandalkan putrimu? Pria seperti apa kamu? Mungkin seorang ayah normal yang mendengar kata-kata ini akan menjadi marah. Tapi kepala Bai sudah terbiasa dengan lidah keras putrinya, sehingga lidahnya lepas dari bahunya. Tunggu, jangan jawab itu, Mei Ying mendengus. Kamu adalah tipe pria yang menjual putrinya kepada penawar tertinggi, lalu berpura-pura mencintainya ketika dia kembali. Jika Anda tidak membantu keluarga Belmont di saat-saat terakhir, kita tidak akan tetap berada di lubang neraka ini. Kepala Bai tetap bergeming. Ditambah lagi, aku terlalu banyak membantu mereka, namun mereka tetap gagal. Jelas, taruhan yang lebih baik adalah Dion.
Namun kamu terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Dia, Mei Ying mencibir. Aku praktis bisa mencium energi kaisar impoten yang kamu keluarkan. Tidak mau mengakui kesalahanmu, tapi masih memberikan kompensasi berlebihan untuk sesuatu yang tidak dimiliki selangkanganmu. Para penjaga di pintu masuk ruang singgasana menggigit bagian dalam pipi mereka dengan keras. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh membiarkan tawa sekecil apapun keluar dari dunia ini, jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Anak perempuan macam apa yang berbicara seperti ini kepada ayahnya? Bertaruh pada bocah sombong itu? Dia beruntung aku tidak membunuhnya ketika aku pertama kali bertemu dengannya. Para bajingan Akademi Fokus itu mungkin takut akan pembalasan dari alam fana, tapi apa yang pernah aku, baik Anda, takuti? Mei Ying bertepuk tangan gembira. Kamu pria yang besar sekali. Kamu tidak takut membunuh seorang bocah lelaki yang baru saja melangkah ke dunia persilatan? Sayang sekali bagimu bahwa Patya Neva juga seorang surgawi pada saat itu dan tidak akan pernah mengizinkannya, yaitu alasan sebenarnya kamu tidak pernah bergerak dengan sifatmu yang seperti itu. Wajah kepala bayi berkedut dan sedikit memerah, tapi dia terbiasa menebalkan kulit di sekitar putrinya ini. Ayo kita bertaruh, Pak Tua. Mei Ying berdiri dari singgasana yang seharusnya hanya menjadi milik ayahnya. Jika Dion bisa mengalahkanmu sekarang, kami akan melakukan dengan caraku. Jika kamu bisa mengalahkannya, aku tidak akan pernah menanyaimu lagi. Sama seperti ini, klan bumi berkumpul dalam pertempuran Dion. Tidak ada satupun orang penting yang melewatkan penampilan gagah beraninya. Di antara mereka, bahkan keluarga angkat Madeline berdiri di langit, berdiri di atas elang emas keluarga Sapientia yang dipatenkan. Nampaknya Pertinacis, adik Madeline, telah menorehkan prestasi dalam beberapa dekade terakhir. Bagaimanapun juga, ibunya, dan istri kedua kepala Sapientia, selalu berasal dari cabang Sapientia yang berperingkat lebih tinggi, hanya selangkah lagi dari cabang klan dewa mereka. Meski begitu, ini bukan satu-satunya alasan dia berhasil, bahkan melampaui kakak laki-lakinya, Oliver. Madeline tidak mempunyai rasa cinta yang hilang terhadap keluarga angkatnya ini, tetapi dia merasa tidak pantas memutuskan semua hubungan dengan mereka. Alhasil, selama Dion koma, dia kerap membantu mereka. Saat ini, Pertinacis telah lulus dari kacamata berbingkai karbon dan akhirnya masuk dalam jajaran Sapientia berbingkai kristal. Dia adalah harapan keluarganya. Namun, Oliver benar-benar kisah dua putra. Dia tidak pernah benar-benar melupakan kenyataan bahwa dia hampir bertanggung jawab atas kematian Dion. Meskipun Dion tidak mau merepotkannya lagi, dia selamanya kehilangan cinta dari adik perempuannya. Selain ibu angkat dan ayah Madeline, saudara laki-lakinya tidak mengetahui fakta bahwa Madeline bukanlah saudara perempuan mereka yang memiliki hubungan darah. Jadi, sejak kecil, mereka selalu memperlakukan Madeline seperti saudara perempuannya sendiri. Oliver selalu menyayanginya, dan Madeline selalu menyayangi Pertinacis. Namun, keluarga mereka retak selamanya. Mungkin Madeline bisa memaafkan mereka secara perlahan jika mereka bertobat. Tapi, setelah dia mengetahui bahwa ayah dan ibunya sendiri mencoba melakukan perintah Koneri Sapientia dan mencuri tubuh tak sadarkannya selama perang turnamen dunia, dia merasa seperti mereka melewati batas yang tidak bisa dia maafkan. Dia bisa memaafkan satu kesalahan, tapi kesalahan yang sama dua kali? Bahkan bagi Madeline yang baik hati, itu keterlaluan. Sekarang, Oliver memiliki putra dan putrinya sendiri, setelah menikah dengan seorang simpanan muda dari sekte besar. Tapi, bukannya bahagia, dia malah terus terjerumus ke dalam jurang. Lagi pula, cintanya selalu pada kakak perempuan Ellie, Venus, namun dia terpaksa menikahi Jessica Knoton. Meski begitu, keluarga cabang Sapientia ini bukan satu-satunya yang memiliki perasaan rumit tentang penampilan Dion. Sisa-sisa klan Kevesitas dan sekte Nifeus juga hadir. Kevesitas telah menimbulkan kebencian selama beberapa dekade. Dia sadar bahwa ayahnya meninggal karena skema Loki, tetapi dia tidak bisa menghilangkan kebencian terhadap Dion pada saat yang sama. Arena kekacauan keluarganya hancur, berbagai tetua yang setia telah dieksekusi karena peran mereka dalam pemberontakan, dan klannya, yang dulunya adalah klan dewa yang perkasa, telah menjadi tidak lebih dari keluarga normal yang tidak berbeda dengan sampah di bumi. Adapun adik perempuan Evelyn Nifeus, Area, dia juga hadir. Setelah kakak perempuannya melarikan diri bersama tunangannya, Lionel Belmont, tanggung jawab sekte Nifeus jatuh ke pundaknya. Karena mereka tidak lagi memiliki Celestial di peringkat mereka, mereka juga tidak lagi berada di peringkat klan dan sekte dewa, namun dia tetap melakukan yang terbaik. Entah kenapa, perasaannya pun campur aduk saat bertemu Dion lagi. Sebenarnya, dia bertemu Dion pada saat yang sama bertemu Dion, namun, tidak seperti para jenius muda klan dewa lainnya. Dia tidak ikut serta dalam pertarungan 1 lawan 11 yang terpaksa dilakukan Dion. Tapi, dia juga tidak berbuat banyak untuk mencoba menghentikan mereka. Di permukaan, adalah kesalahan Dion jika keperawanan saudara perempuannya hilang diketahui publik, menyebabkan noda pada nama sekte Nifeus mereka.
Itu juga merupakan kesalahan Dion bahwa gurunya, Matriarch Nifeus meninggal. Itu juga merupakan kesalahan Dion karena saudara perempuannya telah tiada. Kemungkinan besar tidak akan pernah terlihat olehnya lagi. Namun, dia tahu bahwa Dion tidak bisa disalahkan atas semua hal ini yang menyebabkan dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Semua orang ini berdiri di kejauhan dan menyaksikan Dion bertarung dalam hidupnya. Entah mereka membencinya atau mencintainya, mereka semua ada di sana, menonton dalam diam. Beberapa orang mungkin berkomentar pada awalnya, tapi siapa yang bisa menyaksikan seorang pria berjuang terus-menerus? Melihat perjuangannya dengan nyawanya dipertaruhkan tanpa pernah menunjukkan tanda-tanda menyerah, namun tetap bergeming. Tak satu pun dari mereka mengakuinya dengan lantang. Tetapi mereka sangat terkesan. Peristiwa kesengsaraan suci Dion adalah peristiwa yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Pria dan wanita sama-sama berdiri dengan tangan terkepal, dan meskipun Dion terlalu terganggu untuk menyadarinya, hati kedaulatannya tumbuh perlahan tapi pasti. Tidak ada perubahan nyata untuk saat ini, namun benih pemikiran seperti itu ditanamkan di benak jutaan orang pada masa itu. Sedemikian rupa sehingga apa yang tampak seperti saat-saat terakhirnya menyebabkan hati mereka berdebar serempak. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak ingin pemuda gagah berani ini mati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1193 berat. Saat Dion menerima serangan pertama dari avatar berkerudung itu, jantung Clara berdebar kencang. Tidak peduli dengan situasi di sekitarnya, dia melompat ke depan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia hanya seorang suci, konstitusi roh angin Clara menjadikannya salah satu individu tercepat di wilayahnya. Tubuhnya seringan bulu, dan sayap ilusi halus yang menyebar dari punggungnya meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang tak terbayangkan yang hanya bisa ditandingi oleh makhluk surgawi. Dia menempuh jarak ratusan mil hanya dalam hitungan detik, dan terlihat di Headvoid hanya dalam beberapa saat. Para jenius dari klan Fana tidak punya waktu untuk menghentikan Clara. Dan bahkan jika mereka melakukannya, bisakah mereka melakukannya? Mereka semua sadar bahwa pejuang gagah berani di kejauhan itu adalah Dion. Mereka semua tahu bahwa dia adalah suami kakak perempuan mereka. Selama beberapa bulan terakhir, mereka menjadi sangat dekat dengan Clara. Meskipun kepribadiannya dingin dan kata-katanya sering kali kasar, dia memiliki aura menggemaskan yang membuat orang tertarik padanya. Mereka sedih melihat wajahnya berubah sedemikian rupa. Di seberang penonton yang berdiri di udara, banyak yang berdiri terpana. Apakah ini benar-benar akan berakhir? Baik Yangda dan Bai Meiying sama terkejutnya. Meiying benar-benar baru saja membual kepada ayahnya tentang betapa galaknya kakak iparnya, namun semuanya terjadi begitu cepat. Yangda sudah lama menerima bahwa Dion lebih kuat dari sebelumnya, tetapi bahkan dia tidak bisa menahan rasa pahit di mulutnya melihatnya jatuh seperti ini. Di kejauhan, Headvoid tampak terkejut dan bingung. Menurut aturan kesengsaraan, jika ada gangguan, satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah dengan melewatinya. Jika orang yang memicu kesengsaraan tidak bisa melakukannya, maka mereka yang ikut campur akan dihukum mati. Jadi, kenapa dia masih hidup? Saat perhatiannya teralihkan, dia melihat seberkas cahaya putih menyala ke arahnya dengan kecepatan yang mengesankan. Tampaknya sangat lambat baginya, terutama setelah berbulan-bulan bertarung melawan avatar yang lebih tepat diklasifikasikan sebagai monster, tapi dia harus mengakui bahwa kecepatan seperti itu sangat mengesankan bagi seorang suci. Tubuh roh angin, mata kepala Void berkilat, tapi dia segera mendengus kesakitan saat luka yang dia tekan semakin meluas. Tampaknya saat dia rileks, energinya seolah terbang darinya. Bagian terburuknya adalah jiwanya rusak parah, bahkan lebih buruk daripada jiwa Lilith. Ketika jiwa Lilith terluka, niat tingkat 7 miliknya kehilangan kekuatan untuk menutup ruang dan itu merupakan cedera jiwa yang relatif kecil. Orang hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya Headvoid. Jiwanya jatuh dari alam surgawi ke alam pengumpul esensi. Jika bukan karena sifat khusus dari energi misterius, dia akan terbaring di tempat tidur. Sebagai ahli formasi Dao, kekuatan hidupnya sangat kuat, tetapi bahkan dia pun memiliki batas. Melihat keadaannya sendiri dan fakta bahwa dia berhasil selamat, kemarahan yang telah dia pendam selama berbulan-bulan melonjak. Lebih parahnya lagi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dengan kematian Dion juga terjadi kematian cucunya, Aki. Matanya memerah, sekali lagi melatih Clara yang sedang menyelam menuju laut. Seolah-olah dia tidak memperhatikannya sama sekali. Tubuh roh angin, konstitusi kelas surga, seperti betina sangat berguna. Kepala Void mencibir. Sepertinya kamu sangat prihatin dengan bajingan yang menempatkanku dalam situasi ini. Tubuh kepala Void berkelebat, muncul di hadapan Clara dalam sekejap. Bahkan dengan kurang dari 10% dari kekuatan penuhnya, seorang ahli formasi Dao tetaplah seorang ahli formasi Dao. Kesenjangan kekuatan antara puncak surgawi dan ahli formasi Dao 10 kali lipat paling buruk. Sederhananya, bahkan puncak surgawi pun harus melakukannya.
berbalik dan lari jika kepala Void yang terluka ini mengalihkan pikirannya ke arah mereka. Di dalam mata pikiran Clara, Putri Langit dan Putri Strategi berteriak pada Clara untuk mundur. Merasakan perubahan perhatian kepala Void, tapi Clara benar-benar mengabaikan mereka. Satu-satunya hal yang ada di matanya adalah air laut gelap di bawahnya. Tubuh Clara tiba-tiba berhenti, melayang hanya 3 meter dari Head Void. Tapi, jarak seperti itu tidak berarti apa-apa bahkan bagi seorang suci, apalagi ahli formasi Dao. Minggir! Clara menggertakkan giginya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia yakin bahwa orang inilah yang menyebabkan kesengsaraan Dion begitu dahsyat. Dilihat dari ekor terluka yang berayun ke punggungnya, dia tidak perlu banyak memahami apa yang terjadi. Dia tidak mengerti bagaimana Kitsune menemukan tempat ini, tapi semua itu tidak penting sekarang. Kepala Void tidak menjawab. Jelas rasa takut yang dia miliki telah hilang ditelan angin. Meski dipenuhi luka dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan memiliki luka sedalam tulang yang membuat kehadiran mereka diketahui dunia, dia sekali lagi menunjukkan kesan seorang ahli. Dilihat dari reaksimu, kamu tampak dekat dengannya, mata abu-abu Clara membeku. Angin di sekelilingnya merespons emosinya, membuat tubuhnya berkedip-kedip dan menghilang saat udara yang tadinya dingin dan asin juga menjadi tajam. Dalam kondisi normal, ini bahkan tidak cukup untuk membuat Head Void berkedip, tapi angin tajam dan asin pada luka terbukanya terasa seperti menuangkan alkohol ke luka bakar yang parah. Head Void mengerutkan kening sebelum mencibir. Bagus, aku berencana membunuhmu untuk menghilangkan rasa frustasiku, tapi sepertinya menjadikanmu mainan dan melihatmu menderita akan jauh lebih baik. Di kejauhan, wajah orang-orang yang menonton berkerut. Apakah ini benar-benar sikap yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang begitu berkuasa? Pada saat itulah sebuah tangan besar muncul dari dalam kehampaan. Menggenggam kepala-kepala Void seolah-olah itu tidak lebih dari sebuah mainan. Sebuah kuil kuno terwujud di udara, menghancurkan susunan yang melilitnya untuk menaburkan titik cahaya keemasan ke permukaan laut yang gelap. Detik berikutnya, kepala Void merasakan tekanan yang menghancurkan turun ke jiwanya yang sudah terluka parah. Kamu berani memikirkan istriku? Suara berlapis yang mirip dengan gemuruh gunung berapi yang terbangun mengguncang dunia saat mata Clara berbinar. Aku berencana menjadikanmu mainan dan melihatmu menderita. Tapi aku akan merasa jauh lebih baik membunuhmu. Beban yang tanpa sadar muncul di hati mereka yang menyaksikannya menghilang. Keagungan yang hanya mampu memancar dari seorang kaisar menghambat dunia saat semesta selaras dengan kehendaknya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1194 tidak pernah lagi. Kemarahan Dion telah mencapai puncaknya, bahkan ruang di sekitarnya bergetar karena amarah. Saat Dion menyadari bahwa kesengsaraan telah berakhir sebelumnya, dia menyadari bahwa dia sekarang memiliki kesempatan untuk memberikan pukulan pada Head Void. Dari semua alasan yang bisa dia pikirkan, hanya ada dua kemungkinan, entah jiwanya terlibat, atau kemampuan menyelamatkan nyawa topengnya telah terpicu. Pada akhirnya, jawabannya menjadi jelas ketika dia melihat keadaan topengnya yang sudah habis. Itu tidak lagi apa-apa selain sepotong kayu logam biasa. Berharga, ya, tapi, saat ini tidak berguna sampai Dion berhasil menemukan petir kesusahan tingkat Dao. Sampai pada kesimpulan itu, Dion menunggu, mengetahui bahwa jika dia selamat, kepala Void juga selamat. Isla dengan cepat menegaskan kembali hubungan antara otak dan sumsum tulang belakangnya sebelum Dion menyelesaikan sisa penyembuhannya sendiri saat dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Jika terserah Dion, dia pasti sudah menggunakan langkah Aurora untuk menekan Head Void sejak lama, namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa. Sebagai harta karun dari 33 surga, langkah Aurora memiliki kemampuan pasif dan aktif. Kemampuan pasifnya memanggil alam semesta untuk membangkitkan aurora seseorang. Sementara kemampuan aktifnya memungkinkan penindasan langsung terhadap jiwa orang lain yang meningkatkan kekuatan jiwa pemiliknya. Dengan lawan seperti Head Void yang sudah memiliki jiwa yang jauh lebih lemah daripada Dion di permukaan, tampaknya patut dipertanyakan bahwa Dion lebih suka mempertaruhkan nyawanya daripada menggunakan hartanya, tapi dia tentu saja punya alasannya sendiri. Pertama, langkah Aurora hanya menekan pergerakan. Sayangnya, itu tidak benar-benar menyerang jiwa seseorang, melainkan memberikan tekanan tergantung pada kemampuan pemiliknya. Ketika Dion menggunakan kemampuan ini melawan Penatua Daiyu, masalah pertama yang dia hadapi adalah kenyataan bahwa meskipun tidak bergerak, dia tidak memiliki cara untuk membunuh Penatua Daiyu. Dia tidak bisa memberikan kekuatan yang cukup pada serangannya untuk memberikan pukulan padanya bahkan ketika dia tidak bisa mengangkat tangan untuk membela diri. Untuk memenggal kepala Penatua Daiyu, Dion harus membakar jiwanya, menaikkannya ke level tahap ke-12 atau ranah formasi Dao Puncak, menerobos ke ranah Master Senjata. Dan kemudian menuangkan semua kekuatan itu ke dalam satu ayunan. Namun, Penatua Daiyu bahkan bukanlah ahli formasi Dao sejati. Dia telah jatuh ke alam surga. Kedua,
Dion sadar bahwa ketika menggunakan harta jalur jiwa dari 33 surga, mustahil baginya untuk membagi tugas jiwanya. Artinya, dia tidak bisa menggunakan langkah Aurora dan melahapnya pada saat yang sama, paling banter dia hanya bisa beralih di antara keduanya. Dia terlalu lemah untuk menggunakan harta ini selama lebih dari beberapa detik pada awalnya. Kita harus ingat bahwa Dion harus membakar jiwanya bahkan untuk memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakan manifestasinya dan langkah Aurora pada saat yang sama selama pertarungannya dengan Penatua Daiyu dan Loki. Sederhananya, jika Dion menggunakan langkah Aurora, dia dan Headvoid akan menemui jalan buntu di mana tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, Dion akan kehabisan stamina dan membayar mahal. Konon, Dion telah mengatasi masalah ini sebelumnya, dan menyusun rencana yang sama sekali berbeda. Langkah pertamanya, menimbulkan kerusakan pada jiwa kepala Void sebanyak yang dia bisa. Langkah kedua, habiskan energinya ke tingkat serendah mungkin. Dan langkah ketiganya, tangan Dion menggenggam kepala Headvoid. Dia tidak repot-repot membuang waktu untuk memeras. Namun, tindakannya sendiri membuat kepala Void merasa terhina tanpa henti. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh kepala Void. Energinya tetap tidak aktif, keinginannya semakin menjauh karena penindasan jiwa ini, dan bahkan bibirnya hanya bisa bergetar dengan susah payah. Mata tajam Dion menghangat saat pandangannya beralih ke Clara. Rencana awalnya melibatkan dia terluka parah oleh serangan tingkat formasi Dao, namun, dengan Clara di sini sekarang, hal itu tidak perlu lagi dilakukan. Namun, dia ragu-ragu. Clara belum pernah membunuh sebelumnya, bahkan sampai sekarang dia belum. Meskipun Ri dan Madeline sudah lama dibaptis dengan darah, Clara menghabiskan hari-harinya di ruang tempat di depan tungku. Melihat ekspresi kompleks Dion, hati Clara berdebar kencang. Dia terlalu pintar untuk tidak memahami apa yang dipikirkan Dion saat memintanya melakukannya. Mundur, Dion berkata dengan suara kasar. Aku akan baik-baik saja. Paling buruk, aku akan berbaring di tempat tidur selama beberapa minggu. Aku janji, jika kamu terlalu dekat untuk langkah selanjutnya, kamu akan terluka. Mata Clara berkilau saat dia menatap mata Dion. Bagi semua orang, penampilan Dion saat ini terlalu sulit untuk ditangani. Hati mereka gemetar saat melihatnya. Tinggi tubuhnya lebih dari 10 meter, baju besi yang melapisi tubuhnya dan sayap yang menyebar dari punggungnya membuatnya tampak seperti dewa yang turun dari langit. Tetapi darah yang melapisi bagian luar baju besi naga yang dulunya berwarna hitam murni ini menimbulkan ketakutan kepada semua orang yang berdiri di hadapannya. Namun, bagi Clara, dia hanya bisa melihat mata baik hati yang sama dari anak laki-laki yang tumbuh bersamanya. Dia tahu bahwa stamina Dion akan habis hanya dalam 1 atau 2 detik, jadi saat itulah dia membuat keputusan untuk akhirnya melewati batas. Mulai hari ini, dia tidak lagi memikirkan seperti apa hidupnya sebagai orang di alam fana. Hari ini, dia melangkah ke dunia persilatan dengan kekuatan penuh. Dengan langkah maju yang penuh tekad, Clara meluncur melintasi langit, menekankan tangan halusnya ke dahi Headvoid. Melahap, saat tangan Clara menyentuh dahinya, kepala Void menjadi panik. Kepanikan ini semakin bertambah ketika dia menyadari bahwa jiwanya sedang digerogoti. Apa yang dimiliki jiwa tingkat pengumpul esensi di depan jiwa celestial? Bukan apa-apa, tidak. Tolong, aku, hanya dalam sepersekian detik, mata kepala Void kehilangan warnanya saat tubuhnya hanya menjadi sekam kosong. Dion melemparkan tubuhnya ke dalam segel dan melompat ke depan untuk menangkap tubuh Clara yang paling bawah. Sebenarnya, menggunakan melahap seseorang yang tidak bisa melawan seharusnya membuatmu lebih kuat, tapi Clara sepertinya sama sekali tidak punya kekuatan. Armor Dion menghilang seiring dengan langkah Aurora saat tubuhnya menyusut. Dia memegangi tubuh Clara yang gemetar. Meski mereka menang, entah kenapa dia merasa justru sebaliknya. Tubuh Clara seringan bulu. Ini bukan hanya karena kekuatan Dion yang luar biasa, tetapi akibat langsung dari tubuh roh anginnya. Biasanya tubuh roh angin hanya dikategorikan sebagai konstitusi tingkat surga karena jika diwujudkan pada manusia akan memiliki banyak kekurangan. Ini karena seperti konstitusi Titan Dion dan konstitusi Elfin Ri, konstitusi itu juga dimaksudkan untuk rasnya. Ini tidak lain adalah ras yang mendominasi era modern, The Sprite. Hal ini dikombinasikan dengan fakta bahwa angin adalah unsur yang relatif lemah adalah alasan mengapa konstitusi roh angin tidak dianggap cukup baik untuk menjadi konstitusi tingkat dewa. Namun, Clara memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pengguna lain dari tubuh ini. Konstitusi ketiga yang dipilih Clara sama dengan yang dipilih Dion, Eternity's Balance. Karena itu, konstitusi tingkat dewa ini mampu menyeimbangkan secara sempurna karakteristik ras Sprite dengan Clara dan memungkinkannya memanfaatkan lebih banyak kemampuannya. Salah satu akibatnya adalah perubahan drastis pada berat badan Clara. Untuk seorang gadis yang tingginya sekitar 5-7 seperti Clara dan Ri, berat badan sekitar 120 pon adalah normal. Namun, Clara menimbang setengahnya. Faktanya, Clara bisa menjadi lebih ringan jika dia memilihnya.
Kemampuan ini dikombinasikan dengan afinitas terhadap angin bertanggung jawab atas kecepatan tinggi tubuh roh angin. Pemeluknya seperti memegang karya seni yang rapuh, Dion hampir tidak berani meremasnya terlalu keras. Lengan Clara tanpa sadar melingkari punggung besar Dion, tenggelam dalam hangatnya kulitnya. Meskipun dia berkeringat dan berdarah, entah bagaimana baunya seperti yang terbaik di dunia. Kombinasi jarum pinus dan kayu manis yang membuat kaki Clara terasa semakin lemah. Dion mengertakkan giginya. Kemarahannya seharusnya sudah hilang, tapi kemarahannya masih ada. Dion Sacharo, berada dalam kondisi yang menyedihkan sehingga dia harus membahayakan istrinya untuk melarikan diri. Pria macam apa dia, jika dia berdiri di atas alam semesta itu sendiri? Apakah ada orang yang berani membuat istrinya melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan? Adakah yang berani berpikir buruk tentang dia? Dia mendekap kepala Clara ke dada dengan lembut. Tidak akan lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1195 rencana lainnya. Clara gemetar, tapi tidak berkata apa-apa. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Maksudnya jelas, bahkan jika dia harus melakukannya ribuan kali lagi, dia akan melakukannya. Menarik ke belakang, Clara menatap Dion dengan mata memerah. Kamu terlihat jauh lebih baik jika seperti ini, godanya, suamiku lebih cantik dariku, sungguh memalukan. Dion menyeringai, tidak pernah. Saat dia hendak terus menggoda Clara, seberkas cahaya biru melintasi permukaan laut yang gelap dan terbang ke pelukannya juga. Siapa lagi kalau bukan Ri? Bodoh, 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 bodoh. Ri melapisi tinjunya dengan keinginan kosong dan memukul dada Dion. Dion meringis. Ini jelas bukan rasa sakit yang bisa dia abaikan. Oke, maafkan aku. Memegang dua wanita cantik di pelukannya, Dion merasa lebih rileks dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Mereka yang berada di kejauhan hanya bisa menghela nafas. Mungkin jika mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka, mereka berdua akan memiliki wanita cantik di sisinya. Tangan Sarit yang terkepal akhirnya mengendur saat dia tertawa terbahak-bahak ke langit. Untuk anak laki-laki berusia 15 tahun, sikapnya terlalu mengesankan untuk ditiru oleh orang-orang di dekatnya. Adapun Putri Stella, dia mendengus cemburu, memalingkan muka dari Dion dan kedua istrinya. Pria, dia berkata dengan mata memutar. Selain itu, suara patah hati Kedar bergema hingga ratusan mil. Melihat kakak cantiknya yang dingin dalam pelukan pria lain yang bahkan tidak mencurahkan hatinya sepenuhnya hanya padanya saja sudah terlalu berat untuk diterima oleh pemuda itu. Lepaskan aku akan melawannya sampai mati. Dua pemuda yang berasal dari suku yang sama berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Tenang kakak, lihat kekuatannya. Kita bukan tandingannya saat ini. Ditambah lagi, jika kamu turun dari kereta yang ditarik oleh angin kecil, kamu akan mati. Kamu tidak bisa terbang, yang lain menimpali. Aku tidak peduli, aku akan berenang ke arah mereka jika perlu. Biarkan aku menyerangnya. Para jenius klan mortal tertawa ringan. Tampaknya penindasan selama berbulan-bulan akhirnya berhasil dicabut. Tidak lama kemudian, Dion berhasil mencapai 36 anak muda klan Fana. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memperhatikan gigi Kedar yang terkatup dan ekspresi geli lainnya. Namun, mengamati Dion dari kejauhan dan melihatnya begitu dekat dengan mereka sekarang adalah konsep yang sangat berbeda. Bahkan saat bertelanjang dada dan mengenakan celana olahraga compang camping, sikap Dion tidak kalah dengan Kaisar Seribu Negara. Mata Alura yang malu bersinar saat dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya sementara Sibyl menunjukkan kombinasi aneh antara niat bertarung dan remasan paha. Sebagai anggota alam Fana, kedua gadis muda ini belum pernah melihat pria setampan itu. Tetap saja, jelas bagi mereka bahwa dia tidak tertarik. Tatapan matanya yang penuh perhatian lebih mirip seorang kakak laki-laki daripada calon kekasih. Tiba-tiba, Dion mendongak dan melihat sekelompok orang bersiap untuk pergi. Tunggu, suaranya menyebar sejauh puluhan mil tanpa banyak usaha. Peristiwa hari ini tidak berjalan mulus dan selesai seperti yang kalian semua yakini. Jika kalian ingin bertahan hingga akhir tahun, sebaiknya kalian mendengarkan apa yang ingin kukatakan. Kata-kata Dion ini langsung menarik perhatian mereka. Siapa yang tidak peduli dengan kematian mereka sendiri? Saat mata Dion mengamati beberapa ribu di antaranya yang muncul, dia tiba-tiba melihat pasangan yang aneh. Itu tampak seperti seorang wanita muda yang meraih tangan seorang pria parubaya untuk menghentikannya melarikan diri. Mei Ying, kepala Bai, mendengar namanya dipanggil, Qiangda membeku sebelum wajahnya memerah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan seringai bahagia di wajahnya, Mei Ying melompati langit seperti gadis kecil, mengetahui ayahnya tidak dapat melarikan diri sekarang bahkan jika dia menginginkannya. Tapi, yang tidak bisa tidak dilihat oleh Dion adalah bunga ungu kecil namun dalam yang mengikuti kakinya yang lembut di setiap langkah. Seolah-olah dia adalah seorang adik perempuan yang melihat kakak laki-lakinya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mei Ying terjun ke pelukan Dion sebelum menjulurkan lidah untuk memprovokasi Alura dan Sibyl.
Di mana kamu bersembunyi? Tahukah kamu keadaan Raja Belmont seperti apa karena tanah sucimu? Dion tertawa getir, melihat Mei Ying masih kekanak-kanakan seperti biasanya. Yah, dia masih kekanak-kanakan sampai dia merasa perlu untuk menyumpahi seseorang. Wih, Clara, mengabaikan pertanyaan Dion, Mei Ying juga terjun ke pelukan mereka, meninggalkan ayahnya yang putus asa untuk menangani detail-detail rumit yang terlalu sombong untuk dia pedulikan. Dengan baik, Dion mengangkat alisnya, melihat penampilan kepala bayi yang merajuk. Qiangda memelototi Dion. Siapa kamu yang menanyaiku, nak? Aku ingat saat kamu bahkan belum melangkah ke tahap pondasi pertama. Kepala Dion miring ke samping. Jika aku mengingatnya dengan benar, aku masih berhasil membuatmu marah saat itu. Aku ingin tahu apakah kamu berani melakukan sesuatu sebagai pembalasan? Melihat senyum sinis di wajah Dion, kepala bayi segera menyadari bahwa dia tidak akan pernah memenangkan perang kata-kata dengan bocah ini. Lupakan itu untuk saat ini. Ada hal yang lebih penting untuk diselesaikan. Dion menghela nafas sambil mengamati wajah-wajah yang dikenalnya, bahkan memberikan senyuman ringan pada keluarga angkat Madeline. Oliver tidak sanggup menatap mata Dion, tetapi pertinacis, setidaknya, menyambutnya kembali dengan ramah. Saya yakin Anda semua baru saja melihat pria berekor 9. Yang Anda tahu adalah dia kuat, yang tidak Anda ketahui adalah betapa kuatnya dia. Pria itu adalah ahli formasi Dao. Gumaman menyebar ke kerumunan. Bagaimana mereka bisa diharapkan mempercayai hal itu? Pertama-tama, jika dia adalah ahli formasi Dao, itu berarti Dion yang belum genap berusia 40 tahun telah mengalahkan kesengsaraan tingkat formasi Dao. Dan kedua, bukankah itu juga berarti dia melumpuhkan dan membunuh seorang ahli formasi Dao juga? Lelucon macam apa ini? Dion tidak bisa menyalahkan mereka. Tidak semua orang memiliki tingkat inderanya. Bagi seseorang yang berada di alam rendah, seringkali mereka yang jauh di atas pemahamanmu tidak berbeda dengan manusia biasa. Mereka tidak punya cara untuk mengukur kekuatan tetua itu secara akurat. Entah kamu percaya padaku atau tidak, ini adalah kebenarannya. Sederhananya, tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Kamu hanya perlu bertanya pada dirimu sendiri satu pertanyaan, bisakah kamu selamat dari apa yang dia dan aku selamat? Kata-kata Dion menyudutkan kerumunan dengan cara yang paling sederhana. Mereka semua telah melihat kekuatan kesengsaraan. Mereka semua telah melihat betapa cepatnya pergerakan para avatar. Bisakah mereka sendiri berperang dalam pertempuran yang mengguncang seluruh planet, terutama yang sebesar bumi? Jawaban atas semua pertanyaan ini adalah tidak. Tanah lawan setelah titik itu hanyalah semantik. Aku persingkat saja. Jika kamu ingin bertahan sampai akhir tahun, pulanglah, kemasi barang-barangmu, dan bersiaplah untuk berangkat dalam waktu setengah tahun. Jika kamu ingin mati, silakan tinggal. Jika kamu ingin mencari nafkah di luar alam semesta ini, persiapkan hatimu untuk bersumpah setia kepadaku. Jika kamu ingin mati di dunia luar, silakan menempuh jalanmu sendiri-sendiri. Jika kamu ingin tumbuh menjadi kuat, sampai pada titik di mana kamu dapat menghadapi kesengsaraan yang aku hadapi dan tetap menjaga kepalamu tetap tegak, maka ikutlah denganku. Jika kamu ingin menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, ya, itu terserah kamu. Kehadiran Dion menghiasi setiap kata-katanya. Dia yakin bahwa pikiran apapun untuk tidak mengikutinya akan tergencet karena kehebatan aura kaisarnya. Mereka tidak punya peluang. Meski begitu, dia tidak berniat membawa Sapientia bersamanya. Adapun mereka, dia punya rencana lain. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1196 mengapa? Di dalam ruangan istana yang gelap, terangan seorang pria bertubuh besar menyebabkan mata orang-orang di sekitarnya menjadi cerah. Ayah, ayah. Suara patah hati Awaif terus dipenuhi kegembiraan saat dia melompat ke tubuh ayahnya. Dia yakin bahwa dia harus menyaksikan ayahnya mati perlahan di hadapannya, tetapi sekarang dia hanya bisa berterima kasih sebesar-besarnya kepada Dion. Raja Mino berkedip bingung. Pandangan pertamanya adalah kanopi yang menghadap ke tempat tidurnya yang besar, namun berikutnya adalah tanduk putih putrinya yang hampir menjulurkan matanya. Di samping, Dion menyeringai. Kamu cukup ulet, Pak Tua. Tadinya kukira aku akan terlambat. Setelah mengutarakan pikirannya kepada sisa-sisa klan bumi, hal kedua yang dilakukan Dion adalah datang ke planet Mino secepat mungkin. Dia pergi dengan tergesa-gesa sehingga dia hanya bisa meninggalkan 36 orang jenius bersama Ri dan Clara. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya-tanya mengapa para elf lainnya belum keluar. Sesampainya di planet Mino, ia menghela nafas lega saat merasakan bara kehidupan masih berkelap-kelip di dalam diri sang raja. Dia belum lama mengenalnya, tapi Dion menyukai pria bertubuh besar yang ternyata hanyalah boneka beruang besar. Zabia dan Sarit adalah contoh lain dari hal ini. Eli juga jika Anda menganggap bahwa tingginya lebih dari 7 kaki. Siapa yang kamu panggil Pak Tua? Raja Mino terbatuk-batuk sambil memegangi tubuh putrinya yang gemetaran. Umurku belum genap 300 tahun, jaga mulutmu, nak. Oh, Dion tertawa. Kamu lebih muda dari yang kukira.
Pantas saja kamu bukan bagian dari pertarungan Raja Belmont, Raja Acaccia, dan Kepala Sicarius untuk mendapatkan tempat pertama di turnamen dunia. Raja Mino mendengus. Jika aku dilahirkan, aku akan membantai para bajingan itu. Setelah menghibur putrinya yang masih terisak-isak, Raja Mino mengalihkan ekspresi serius ke arah Dion. Apa yang terjadi? Yah, dalam kaitannya dengan bagaimana kamu bertahan begitu lama tanpa jantung, itu karena kamu memiliki 2 jantung. Raja Mino memutar bola matanya. Kau pikir aku ingin kau memberitahuku hal ini? Maksudku, apa yang terjadi pada bajingan yang membuat putriku menangis? Dion terkekeh. Klan Mino memiliki 2 hati hanya karena evolusi. Secara teknis mereka adalah manusia, tetapi darah Demon Bull di dalam diri mereka menyebabkan mereka tumbuh hingga ketinggian yang gila. Awaif begitu halus dan mungil karena garis keturunan ibunya mampu melawan efeknya. Konon, konstruksi tubuh manusia terlalu lemah untuk tumbuh setinggi ini tanpa adanya perubahan. Misalnya Zabia dan Sarit yang bisa tumbuh begitu besar karena garis keturunan Jafari mereka meningkatkan ketebalan dan kepadatan tulang dan otot mereka. Dion bisa tumbuh begitu besar saat menggunakan tekniknya karena tubuhnya telah direkonstruksi sesuai standar Titan, bukan manusia normal. Dan, sebelum itu, dia bisa mengandalkan kemauan iblis untuk memperkuat tubuhnya, dan dengan demikian tumbuh lebih besar. Namun, klan Mino membutuhkan pendekatan berbeda. 2 hati mereka hanyalah salah satu contoh. Karena otot mereka tidak cukup kuat untuk memompa jantung dengan kecepatan yang cukup tinggi untuk mempertahankan ukurannya, mereka berevolusi untuk memiliki 2 jantung untuk mengatasi masalah ini. Hal inilah yang menyelamatkan nyawa Raja Mino. Mereka sudah mati. Sedikit niat membunuh muncul di mata Dion, menyebabkan Awaif menggigil. Klan mereka harus menanggung beban kemarahanku. Aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membunuh mereka. Raja Mino berkata dengan serius. Tapi aku tahu ini tidak mudah kalau tidak kamu pasti sudah berada di sini lebih awal. Aku sangat menyadari kekuatan klan Kitsune dan kami pastinya belum siap menghadapi mereka. Oh, kamu tahu tentang Kitsune? Dion bertanya, sedikit terkejut. Tentu saja, Raja Mino berkata dengan bangga. Istriku dan ibu Awaif adalah penjaga kematian Putri Sarusruti. Awaif mendengus, turun dari pelukan ayahnya untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Namun, Dion benar-benar terkejut. Dia tahu betul tentang tujuan penjaga kematian. Mereka, secara harfiah, tidak akan pernah meninggalkan tanggung jawab mereka. Untuk klan seperti Sruti, penjaga kematian untuk putri mereka. Tidak, bukan hanya putri, tapi nyonya muda paling berbakat dalam beberapa dekade, setidaknya berarti menjadi puncak surgawi. Jika Dion harus bertaruh, ibu Awaif, paling buruk, adalah ahli formasi Sudodao. Tiba-tiba, Dion menyeringai. Dasar anjing licik. Kamu meniduri wanita hebat. Aku harus menanyakan beberapa petunjuk padamu kapan-kapan. Tawa riuh Raja Mino menggetarkan istana Mino, jelas sekali merasakan tingkat kebanggaan yang tiada habisnya. Awaif mendengus sekali lagi. Mengapa kamu tidak bertanya padanya siapa yang mengenakan celana dalam hubungan itu? Lebih tepat dikatakan bahwa dia menidurinya. Tawa Raja Mino terhenti dan berubah menjadi batuk hebat yang dipenuhi rasa malu. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Putri Saru adalah orang yang baik hati dan tidak akan pernah menghukum Elinor atas perbuatannya, tapi jika petinggi Sruti mengetahuinya. Dion mengangguk dengan serius. Seorang penjaga kematian hamil saat menjalankan tugas dan bahkan melahirkan, itu adalah alasan untuk dieksekusi. Kamu tidak perlu khawatir. Dion memandang ke arah Raja Mino dengan api di matanya. Ketika saya menyerahkan seluruh kuadran kepada Sruti untuk dianggap sebagai milik mereka, saya ragu apakah ada permintaan yang dapat saya berikan sehingga mereka akan menolaknya. Istrimu akan berada di sisimu dalam waktu 50 tahun, aku janji. Keseluruhan alam semesta asal Dion sedang mengalami perubahan besar. Keluarga dengan cepat mengemas barang-barang berharga mereka ke dalam harta penyimpanan, sekte-sekte besar menambang cadangan batu energi mereka dengan kemampuan terbaik mereka. Dan klan-klan kuno berusaha keras mencari cara terbaik untuk melindungi barang-barang berharga yang tidak dapat mereka bawa. Klan Belmont, khususnya, dihadapkan pada kenyataan pahit ini. Harta karun keluarga Belmont selalu menjadi katakombe di bawah kaki mereka. Tidak hanya dipenuhi dengan kemauan spasial, menjadikannya inti jurang utama bagi banyak orang. Namun juga selalu memberikan akses ke banyak dunia warisan yang tersisa dari perang yang terjadi ribuan tahun lalu. Tetap saja, mereka hanya bisa memaksakan diri untuk menerima gagasan untuk meninggalkan semua ini. Tentu saja, Dion menjanjikan perjalanan bolak-balik yang mudah, tetapi orang-orang yang lebih cerdik memahami maksudnya. Sumber daya yang dulunya dimonopoli oleh masing-masing keluarga kini akan menjadi basis kerajaan Dion secara keseluruhan. Ini dia, Dion mengerutkan kening ketika dia berdiri di lantai bawah tanah Istana Mino, menatap reruntuhan kuno mereka. Mom, dahulu kala, nenek moyang iblis bantengku diusir dari kuadran binatang buas dan berakhir di sini.
Tanpa sekte rusa surgawi yang menjaga ketertiban di kuadran, segalanya menjadi kacau dan para raja dan kaisar binatang buas ingin menegaskan dominasi mereka. Sayangnya, klan Minoku kalah karena kami terlalu manusiawi. Kuadran binatang buas? Tanya Dion. Ya, saat itu, klan Ragnar dan Pakal baru saja mulai bangkit. Uidah bahkan belum menaklukkan satupun alam semesta dan sebagian besar kuadran dikendalikan oleh klan binatang buas. Jadi begitu, sebenarnya, karena harta karun inilah klan Minoku bisa melarikan diri. Tapi karena harta inilah kami diusir sejak awal. Kamu bilang ini hanya setengahnya? Bagaimana kamu tahu itu? Semua yang aku tahu tertulis dalam teks kuno peninggalan nenek moyang kita. Setiap kali aku menggunakannya, aku juga bisa merasakan separuh lainnya, itulah sebabnya aku tahu bahwa itu juga kebetulan ada di sini. Dulu dikendalikan oleh para elf, kan? Mom, menurut teks kuno, para elf pernah memiliki kedua bagiannya, tapi salah satu orang bijak mereka memberikan setengahnya kepada klanku, percaya bahwa jika mereka tetap bersama di kerajaan Elfin, itu akan membawa bencana. Mengapa klanmu? Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi para elf adalah spesies master binatang terhebat yang pernah ada. Satu-satunya contoh naga yang ditundukkan untuk melayani master dalam sejarah dilakukan oleh para elf. Mata Dion berbinar. Dia tiba-tiba teringat kembali pada visi dunia yang dijelaskan Ri kepadanya. Dia berkata bahwa dia melihat pemandangan yang indah, dipenuhi pepohonan kuno dan dicintai oleh segala jenis makhluk. Dia bahkan mengatakan bahwa bayi naga yang diikuti oleh orang tuanya terbang dengan gembira di langit. Dion akan bodoh jika percaya bahwa hal-hal ini tidak ada hubungannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1197 dibutuhkan. Saat ini, satu-satunya keluarga di kerajaan Elfin yang memelihara binatang adalah keluarga Grimbold berkepala merah. Faktanya, pertama kali Dion bertemu Little Lila, anggota keluarga Grimbold yang mengendarai harimau bergigi kristal mencoba menghentikannya untuk membawanya. Namun, sepertinya itu adalah seni yang hilang bagi mereka. Kemungkinan besar karena alasan inilah para elf tidak lagi berada dalam spesies puncak di era ini. Kami Banteng Iblis adalah klan bawahan para peri di era keemasan. Baru kemudian garis keturunan kami dilemahkan oleh manusia yang menikah dengan garis keturunan utama kami. Namun klan kami tidak pernah ketat dengan hal-hal seperti itu. Sayangnya, itu karena kami baik hati sehingga kami melemah. Dion menghela nafas. Dia menganggap perjodohan dan perjodohan itu menjijikkan, tapi bodoh sekali jika dia mengatakan bahwa perjodohan itu tidak mempunyai tujuan yang sebenarnya. Sekarang Demon Bull lebih bersifat manusia daripada binatang, tidak mengherankan jika mereka lebih lemah dari klan binatang itu. Lalu, apa sebenarnya fungsi harta karun ini? Dion bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa tahun yang lalu, Dion mengizinkan Zabia membentuk tim dengan murid-murid orang tua Madeline untuk pergi keluar dan mencari harta karun keluarga Jafari miliknya. Dari pemahaman Dion, keluarga Jafari sudah ada sejak era Chaotic, sedangkan guru agungnya lahir antara era primordial dan era emas. Entah bagaimana, selama itu, harta keluarga Jafari mendarat di tangan para elf, memicu era keemasan. Setelah itu, era emas dan terpendek berakhir ketika harta karun ini terbelah. Ini kemungkinan juga terkait dengan jatuhnya para elf. Konon, tidak seperti yang lain, Dion tidak perlu mencoba dan tersandung untuk mempelajari sejarah ini, dia memiliki hamster kembar surgawi. Saat kedua belah pihak bersatu ketika Zabia mencapai tujuannya, kebenaran akan terungkap. Untuk saat ini, dia harus menyelesaikan sebagian ceritanya. Itu mungkin salah satu harta pertahanan terbesar yang pernah diciptakan dan kemungkinan besar alasan mengapa para elf dan dwarf bisa bangkit begitu cepat. Faktanya, jika bukan karena para dwarf, kecil kemungkinannya para elf akan mampu untuk menggunakannya secara efektif. Dengan harta karun ini, saya dapat memblokir serangan dari ahli formasi Dao, meskipun hanya untuk putri saya. Semakin banyak Raja Mino menjelaskan, semakin cerah mata Dion. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak hingga dia pun mengguncang istana Mino. Kemudian pada hari itu, Dion kembali ke bumi untuk memungkinkan klan Mino bersiap untuk pindah juga. Pada awalnya, dia berencana untuk melakukan kunjungan ke planet Naiad, planet asal Delia, dan planet Deimos, planet asal klan Omen, Gap, dan Horus yang sekarang tidak memiliki kepala. Tetapi dia menundanya untuk saat ini. Dia ingin menangani situasi Raja Belmont terlebih dahulu yang memerlukan kunjungan ke Bai. Dari dalam kabut hitam ungu pelindung yang menutupi tanah suci Bai, kepala Bai mencibir pada dirinya sendiri saat dia melihat Dion mendekat. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapi kehilangan akal sehat seperti Raja Belmont yang sombong itu. Ayah, buka penghalangnya. Mei Ying memelototinya. Tidak. Qiangda membuang muka dan pura-pura tidak mendengar pidato panjang lebar putrinya. Kamu bajingan tua, kamu hampir menyebabkan jatuhnya bumi karena harga dirimu yang tidak berguna. Sekarang kamu ingin bertingkah seperti anak kecil yang pemarah.
Qiangda mendengus. Mereka seharusnya berterima kasih kepadaku karena telah membuat Raja Belmont menjadi gila. Jika bukan karena aku, bumi tidak akan bertahan selama ini. Rencana kakak iparmu akan gagal tanpa aku. Di mana ucapan terima kasihku? Ini sepenuhnya bohong. Karena Raja Belmont kehilangan akal sehatnya, suku Omen yakin bahwa mereka bisa menang sendirian sehingga menunda keinginan mereka untuk bersekutu dengan Mino. Selain itu, Mino tidak suka mengeroyok seseorang yang sekarang menjadi lawan yang tidak layak, dan karena itu tidak ikut campur sampai mereka mengetahui bahwa Uidah terlibat. Karena Uidah ikut ambil bagian, maka Mino terpaksa mengambil tindakan agar Uidah tidak mendapatkan segalanya. Bisa dibilang kemunculan Abraham benar-benar merusak rencana Dion. Siapa yang menyangka bahwa orang jenius seperti itu akan lahir di kalangan Uidah? Akibatnya, Kepala Bai percaya bahwa dia juga pantas mendapatkan pujian. Karena Dion tidak akan memberikannya, dia akan membuat lelucon kecil. Namun, mimpinya hancur ketika Dion berhenti di luar penghalang dan mendengus. Nyala api putih menyelimuti tubuh Dion, menyebabkan penghalang kabut menjauh dari kemurnian cahaya. Pada akhirnya, Dion menghancurkan setengah dari penghalang dan masuk dengan sangat mudah hingga menghancurkan Kepala Bai. Banyak anggota keluarga Bai dan penjaga menyerbu ke depan untuk melihat apa yang menyebabkan keributan itu. Bahkan ada yang bersiap menyerang karena tidak mengenali Dion. Namun, mereka dihentikan oleh Mei Ying, membiarkan Dion turun dari langit dan mendarat di hadapan pasangan ayah anak tersebut. Jika saya tahu menangani energi kutukan itu begitu mudah, saya tidak perlu menunggu untuk menyembuhkan Raja Belmont, kata Dion sambil tertawa kecil. Pada titik ini, bahkan bibir Mei Ying bergerak-gerak. Mudah untuk ditangani, siapa yang memberimu omong kosong seperti itu? Dion tahu bahwa tubuhnya pada dasarnya kebal terhadap racun karena mencapai alam tubuh dengan api putihnya. Tapi, dia belum berpikir untuk menerapkannya pada energi kutukan juga. Jalan iblis cukup menarik, kata Dion acuh tak acuh. Tapi, pernyataan sederhana itu menyebabkan wajah Kepala Bai membeku karena permusuhan. Kamu telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kamu katakan. Benarkah? Dion bertanya, tidak terganggu. Saya hanya berpikir akan lebih baik jika kita mengungkapkan semuanya secara terbuka. Mata Kepala Bai menyipit saat mata Mei Ying melesat dengan sedikit gugup. Meskipun dia tahu bahwa Dion dapat mengalahkan ayahnya 1 lawan 1, dia juga tahu bahwa jika ayahnya benar-benar ingin bertarung, dia memiliki lebih banyak metode daripada sekadar kehebatannya sendiri. Seseorang tidak boleh meremehkan fondasi sebuah keluarga kuno. Mungkin jika kamu kurang terbuka, aku tidak perlu membunuhmu sekarang. Tatapan Kepala Bai membeku. Bunuh aku? Dion tertawa. Kenapa kamu harus melakukan hal seperti itu? Apa kamu pikir aku datang ke sini untuk membunuhmu? Pada saat itu, energi aneh dan gelap terpancar dari Dion. Matanya meredup dari warna hijau hazel cerahnya, segera digantikan oleh warna hitam pekat. Rambutnya langsung menjadi gelap setelahnya, menyerap setiap ons cahaya yang menuju ke arahnya. Dalam sekejap, kekuatan tubuhnya membengkak hingga hampir 3 kali lipat dari sebelumnya dan orang-orang di sekitarnya segera mengenali energinya. Ini adalah Ki Iblis. Bernafas keluar. Energinya menghilang ke dalam tubuh Dion sekali lagi, mengembalikan semuanya menjadi normal. Dion hanya tersenyum tanpa menjelaskan apapun. Tapi, asal mula energi ini cukup jelas. Bisa dikatakan, itu adalah jenis energi paling langka yang dikumpulkan oleh burung banteng. Tatapan tajam Kepala Bai berubah menjadi keterkejutan. Kamu, siapa kamu? Dion tertawa. Pertanyaan macam apa itu? Apakah kamu sudah mengenalku sejak aku masih kecil? Jalan iblis hanyalah sebuah jalan, siapa yang peduli jenis energi apa yang kamu kembangkan? Meskipun demikian, meskipun saya belum cukup kuat, Anda harus mengerahkan lebih banyak energi ke jalur konvensional. Saya akan terlalu malu jika memiliki pengumpul esensi sebagai salah satu tetua saya. Dion mencubit hidungnya seolah sedang mengarungi sampah. Mei Ying tertawa terbahak-bahak saat wajah Kepala Bai memerah karena malu. Tampaknya mendapatkan Bai di sisinya lebih mudah dari yang dia kira. Pada saat yang sama, Dion menyadari manfaat lain dari dunia batinnya. Sementara orang lain harus mengembangkan jalan baru dari awal, Dion tidak perlu melakukannya. Selama dia memiliki dunia batinnya, dia dapat menggunakan jalan apapun yang dia butuhkan. Wow! Setelah Dion selesai menggoda Kepala Bai, dia akhirnya melihat-lihat tanah suci Bai hanya untuk melihat pemandangan yang hanya bisa digambarkan sebagai pemandangan yang menakjubkan. Namun, betapapun indahnya, sulit untuk dijelaskan. Seolah-olah setiap batu bata, setiap petak rumput, setiap lekukan halus atau tikungan tajam, telah ditata dengan sempurna. Rasanya meskipun Dion mencoba yang terbaik, mustahil untuk meningkatkan apapun. Inilah esensi sebenarnya dari arsitektur. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1198 Hewan Pengerat. Dion memandang ke arah Mei Ying, kamu melakukan ini? Mei Ying tersipu sebelum mengangguk dan kemudian, yang membuat Dion bingung, menggelengkan kepalanya.
Ibuku melakukan lebih dari 80%, aku hanya melakukan sebagian. Dion hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Petasan Mei Ying bisa berbicara dengan suara lembut seperti itu. Indah sekali. Dion mungkin tidak pernah begitu berarti dalam hidupnya. Ketulusannya membuat hati Mei Ying bergetar saat senyuman kecil terlihat di wajahnya yang halus. Bahkan kepala Bai tetap diam. Mungkin dalam keadaan normal dia akan kesal karena Dion langsung berasumsi bahwa Mei Ying lah yang melakukan semua ini dan bukan dia, tetapi jika menyangkut mendiang istrinya. Kepala Bai tidak suka bercanda. Orang normal mungkin melihat betapa indahnya tanah suci Bai dan mengaguminya tanpa benar-benar memahaminya. Namun, Dion berbeda. Dia melihat tempat ini sebagaimana mestinya. Arsitekturnya sendiri adalah budidaya. Dion tiba-tiba tertawa pada dirinya sendiri. Dan di sini saya pikir saya memahami arsitektur karena saya membaca beberapa buku beberapa dekade lalu. Dia berhenti, tenggelam dalam pikirannya. Ya, pasti kamu, tidak mungkin orang lain. Maukah kamu membantuku, Mei Ying? Tolong kamu. Mei Ying menatap Dion dengan mata memerah. Apakah arsitektur adalah sesuatu yang kamu sukai? Dion menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Mei Ying mengangguk dengan serius. Kemampuan Feng Shui-nya sering dianggap jahat. Mei Ying benar-benar harus membunuh ibunya sendiri untuk menerima mereka, sesuatu yang membayangi hati mudanya bahkan hingga hari ini. Tapi, menggunakannya dengan cara ini membawa keindahan pada sesuatu yang Mei Ying biasanya hanya melihat kegelapan. Selama kamu menyukainya, aku akan memberimu semua materi yang bisa kamu impikan dan sepanjang waktu di dunia. Dion tersenyum hangat sambil mengusap kepala Mei Ying. Kamu bisa membangun sesuka hatimu. Mei Ying menangis dan terjun ke pelukan Dion. Anggota keluarga Bai di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mei Ying selalu menjadi iblis ungu kecil di klan mereka, selalu berlarian, menyebabkan kerusakan dan memaki orang yang lebih tua. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya begitu rentan. Dion menghela nafas pada dirinya sendiri saat dia berjalan ke istana Belmont. Jika Mei Ying pun bisa menangis, dunia ini sungguh terlalu jahat. Mau tak mau dia memikirkan kembali pemahamannya tentang api hitamnya. Dia tidak bertanya tentang kemampuan Mei Ying atau sejarah di baliknya, tapi rasa sakit yang ditimbulkannya jelas terlihat. Dion bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak pernah memaksa Mei Ying menggunakan kemampuannya untuk sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Kemampuan kompas Feng Shui begitu kuat sehingga dikombinasikan dengan pemahaman Dion tentang alkimia susunan. Menempa mesin perang yang tidak bisa dipecahkan untuk menyapu dunia persilatan akan semudah hanya memikirkannya. Tapi, ketika Dion melihat rasa sakit yang dirasakan Mei Ying sehubungan dengan keinginannya itu, dia tidak sanggup melakukannya. Dia sudah mengikat begitu banyak kejahatan pada kemampuannya, Dion menolak untuk bertanggung jawab lebih banyak. Akan jadi pria seperti apa dia jika harus bersembunyi di balik kemampuan seorang gadis kecil? Dunia persilatan akan berlutut di hadapannya dengan satu atau lain cara. Ditambah lagi, kemampuan yang dimiliki Mei Ying bahkan tanpa berlebihan sudah menarik perhatian Dion. Dia dan ibunya mampu membangun sebuah kota dengan kesempurnaan sedemikian rupa sehingga benar-benar mengumpulkan ki iblis hingga tingkat yang begitu padat. Seseorang harus memahami bahwa alam semesta asal Dion memiliki sejumlah kecil ki iblis sehingga bahkan tidak dapat dirasakan oleh ahli formasi Dao. Namun, arsitektur Mei Ying mampu memanfaatkannya sedemikian rupa sehingga benar-benar menyamai kepadatan energi konvensional di atmosfer normal. Itu adalah peningkatan beberapa ratus kali lipat. Bayangkan jika kemampuan seperti itu diterapkan di akademi, sekte, atau istana. Kecepatan kultivasi akan sangat menyilaukan. Kita juga harus tahu bahwa Mei Ying menggunakan bahan yang paling normal. Lagi pula, karena alasan yang sama, bumi tidak kaya akan binatang, juga tidak kaya akan mineral dan batu energi. Namun, dia masih mencapai banyak hal. Jika Mei Ying tidak pernah ingin berperang satupun, Dion bahkan tidak akan mengedipkan mata. Nilainya tidak kalah dengan Ellie. Dia hanya bisa membayangkan seperti apa hasil Feng Shui-nya yang dikombinasikan dengan kemampuan botani Ellie. Apa maksudmu katakombe itu penuh? Tiba-tiba, lamunan Dion disela oleh percakapan yang berapi-api. Aku benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Aku mencoba turun ke sana untuk mengambil relik leluhur untuk pergerakan kita. Tapi aku malah diserang oleh segerombolan hewan pengerat. Suara kesal Stella menanggapi Sarit. Bagaimana katakombe Belmont bisa dihuni hewan pengerat? Sarit memandangi gadis berambut ungu yang mengamuk di hadapannya. Katakombe Belmont selalu dihuni hewan pengerat, hanya saja kami biasanya mengirimkan tim untuk memusnahkan mereka sesering mungkin. Bagaimana mungkin bajingan berbulu itu tidak menyukai terowongan yang hangat, lembab, dan gelap di bawah sana? Tetapi, karena perang, selama 10 tahun terakhir ini, kami tidak dapat mengirim tim-tim ini sesering mungkin. Jadi mereka terus bertambah. Sekarang aku bahkan tidak bisa mengambil langkah tanpa para bajingan itu menggigit kakiku. Aku seorang putri, bukan pembasmi, hewan pengerat. Katamu. Dion masuk ke kamar dengan santai.
namun, senyuman cerah di wajahnya sama sekali tidak sesuai dengan situasi yang buruk. Dalam peringkat ke-30, kemarahan Kitsune Shruti telah meluap menjadi keheningan berat yang meliputi lebih dari 30 alam semesta. Tidak hanya kepala dari 3 klan penguasa yang berkumpul, namun kepala dari 10 klan pendiri dan kepala dari berbagai klan yang tidak memiliki peringkat juga hadir. Klan penguasa dan pendiri terdiri dari 13 klan Kitsune yang berisi pencipta benih keyakinan dalam garis keturunan mereka. Adapun klan yang tidak memiliki peringkat, ini termasuk klan salju yang belum pernah membesarkan ahli seperti itu. Atau lebih tepatnya, pakar tersebut terlupakan dalam sejarah. Menurut pengetahuan Kitsune saat ini, mereka hanya mengetahui 13 benih kepercayaan, namun kemungkinan besar lebih banyak lagi yang telah dilupakan karena lamanya waktu yang telah berlalu sejak terakhir kali benih tersebut muncul. 3 klan penguasa, yang mengikuti logika ini, tentu saja adalah klan surga, Jikan, dan Fight. 10 klan pendiri adalah klan Chikyu, bumi, Kaze, angin, Kasai, api, sungai, Kawa, lautan, Umi, Yama, gunung, dan Mori, hutan. Adapun alasan pertemuan ini, hanya 8 lempengan batu giok pecah yang tergeletak di tengah aula yang diperlukan sebagai kesaksian. Jumlah harta yang menyelamatkan jiwa yang dimiliki satu klan terbatas. Seringkali, mereka hanya disisihkan untuk melindungi orang-orang jenius terbaik di masa mudanya. Mereka kemudian akan diturunkan ke generasi berikutnya setelah tingkat budidaya atau waktu tertentu berlalu. Biasanya, ini berhubungan dengan saat mantan jenius ini mencapai puncak potensinya. Untuk 8 individu ini, Kepala Fight, Tetua ke-11, ke-9, ke-8, ke-7, ke-6, ke-3 dan ke-2, mereka telah lama mencapai potensi puncaknya. Agar klan Fight menderita pukulan dahsyat. Bahkan kehilangan salah satu ahli formasi Dao mereka, kepala klan mereka juga, mengatakan bahwa mereka telah kehilangan setengah dari kekuatan bertarung mereka bukanlah suatu hal yang berlebihan. Dibutuhkan ribuan tahun untuk mengatasi kemunduran ini. Atau begitulah yang mereka yakini. Di tengah-tengah semua itu, Tetua Agung klan Void berdiri gemetar karena marah, kehampaannya tanpa sadar akan menghancurkan ruang di sekelilingnya berkali-kali. 9 ekornya dicambuk keras ke tanah dengan vitalitas yang sama sekali tidak sesuai dengan penampilannya yang sudah tua. Siapa yang melakukan ini? Grand Elder Void bukan hanya salah satu cadangan paling kuat dari klan Kitsune. Dia secara harfiah termasuk di antara 3 ahli terkuat mereka yang dikombinasikan dengan Grand Elder Heaven dan Grand Elder Jikan. Setelah berjam-jam gemetar, auman Grand Elder Void akhirnya merobek kesunyian. Dengan para tetua agung lainnya dalam pengasingan, tidak ada seorang pun di sini yang menyamai statusnya dan dengan demikian tidak ada yang berani berbicara sebelum dia melakukannya. Masalahnya adalah kepala langit dan kepala Jikan telah dengan susah payah menjelaskan situasinya kepadanya dan tidak tahu apakah aumannya maksudnya dia ingin mendengar penjelasan mereka lagi atau kamu kehilangan cicitku Aki dan setelah bertahun-tahun, kamu masih belum punya jawaban untukku. Dan sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu tidak hanya kehilangan 7 orang tuaku. 7 keponakanku, 7, tapi, anakku sebagai baiklah. Apa yang ingin kamu katakan sendiri? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1199 kepala baru. Inikah caramu ingin mencabut klan Voidku? Bukankah kita selalu bersaudara? Penatua Agung Void meraung. Bukankah kita selalu bertarung berdampingan dengan si brengsek Shruti itu? Apa yang telah dilakukan klanku hingga pantas mendapatkan penipuan seperti itu? Schadenfreude seperti itu? Berbagai kepala dengan cepat mengajukan keberatan. Mereka memahami penderitaan Tetua Agung, namun pembicaraan ceroboh semacam ini dapat memecah belah klan mereka. Tentu saja, dari luar melihat ke dalam, aneh bahwa misi berbahaya seperti itu dilakukan oleh klan Void sendirian. Lagi pula, apakah Misoka dan Jin termasuk di antara para tawanan bersama dengan Aki? Jadi kenapa Void pergi sendiri? Di manakah klan surga dan Jikan? Namun, semua orang di sini tahu kepribadian mendiang kepala Void. Dia impulsif dan pemarah, sama seperti ayahnya. Kemungkinan besar dia bergegas maju sendirian daripada mengatakan bahwa dia direncanakan untuk melawan. Beritahu aku di mana pria bermasker ini, beritahu aku di mana KLANNYA, aku akan menghancurkan mereka sendiri. Para tetua di sekitarnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukankah ini kesalahan yang sama yang dilakukan anakmu? Kenapa kamu membuatnya lagi? Kakek, mohon tunggu sebentar. Saat berbagai kepala kehilangan harapan dalam mengekang lelaki tua ini, desahan lega menyelimuti mereka saat seorang pemuda keluarga menyerbu masuk. Pemuda ini tak lain adalah ayah Aki dan putra kepala Void, Kaori Void. Meskipun ia hanya memiliki 8 ekor tidak seperti putra, ayah, dan kakeknya, kejeniusannya tampaknya masih melampaui mereka semua. Dia benar-benar anomali dari klan Void. Kaori, ekspresi Grand Elder sedikit melembut. Apakah kamu melihat apa yang dilakukan bajingan-bajingan ini pada ayahmu? Balas dendam. Kita perlu balas dendam.
Kaori menghela nafas, melihat ke arah pecahan batu giok milik ayahnya. Hatinya sakit, tapi emosinya jauh lebih dingin dibandingkan pendahulunya. Faktanya, dialah yang bertanggung jawab mengajari Aki bahwa seorang pria harus mengendalikan emosinya. Namun, sepertinya sulit baginya untuk melakukannya. Putranya diculik, anggota klan dan saudara-saudaranya terbunuh. Dan sekarang, bahkan ayahnya telah tiada. Beberapa bulan yang lalu, ketika 7 lempengan batu giok pertama pecah, mereka percaya bahwa kepala Void telah lolos. Tapi, beberapa jam yang lalu, bahkan piringnya pun pecah sehingga hal ini tidak bisa lagi dirahasiakan dari Grand Elder. Kita perlu berpikir dengan hati-hati, Kaori berkata dengan berat. Ini mungkin tipuan Shruti. Suasana berat menyelimuti udara yang sudah suram. Shruti, jika ini benar, kenyataannya, klan Void menggunakan kembali terowongan kosong yang mereka bangun untuk Shruti. Dalam keadaan normal, hal ini tidak akan berarti banyak. Namun, tidak berlebihan jika kita percaya bahwa Shruti akan terus memantau terowongan tersebut. Bagaimanapun, itu adalah wilayah mereka. Jika tidak, Shruti tidak akan pernah mengambil kesempatan untuk meminta bantuan klan Void. Menurut informasi yang kami miliki, Kaori mulai menjelaskan dengan sikap termenung, Alexandria Snow adalah anak dari Kawa Snow dan penyempurna uji coba sungai terbaru, seorang Elfin King Acaccia. Dari informasi yang diberikan klan sungai kepada kita, alam semesta asal Alexandria Snow sangat lemah. Namun, kepala klan, Kaori melanjutkan dengan suara serius. Bukan tempatku untuk mengatakan ini hanya sebagai tetua ke-10, tapi tindakanmu terlalu impulsif. Dari apa yang kita ketahui tentang pria bertopeng, dia memiliki kemampuan untuk menekan garis keturunan kaisar klan raksasa. Fakta ini saja seharusnya membuatmu berpikir ulang tidak hanya 2 kali. Tapi bahkan 5, 10 kali. Kemarahan Kaori meresap melalui kata-katanya, mengagetkan orang-orang yang mengenalnya sejak dia masih kecil. Pemuda ini dikenal tidak pernah kehilangan kesabaran, namun tampaknya kombinasi antara penculikan putranya dan kematian ayahnya terlalu berat untuk dia tangani. Kepala langit dan kepala jikan menundukkan kepala. Dalam keadaan normal, mereka akan menamparkan Kaori di seberang ruangan karena tidak menghormati posisi mereka. Tetapi akankah Grand Elder Void membiarkan hal seperti itu terjadi pada cucu kesayangannya? Dia tidak hanya memiliki garis keturunan yang mampu menekan darah malaikat lemah. Dia sendiri juga memiliki kekuatan bertarung untuk bermain-main dengan banyak raja dan kaisar saat dia cacat. Ini adalah pria yang memamerkan harta karun bermutu tinggi dengan mudah, apakah itu topeng kelas tertingginya, atau pelat susunan kelas Grandmaster dan spiritualnya. Kamu percaya pria dengan sumber daya yang banyak tidak akan mampu melindungi keluarga istrinya? Semakin Kaori memikirkannya, semakin dia merasa kesal. Dia membenci ayahnya karena bersikap impulsif. Tapi dia tetaplah ayahnya. Anak-anak bajingan ini juga diambil, tapi mereka tidak bertindak. Paling tidak, mereka seharusnya mati bersama ayahnya. Yang lebih buruk lagi, lanjut Kaori dengan kemarahan yang masih membara. Kau memanfaatkan terowongan yang kami bangun dengan wilayah Shruti. Pendek, keluarga Shruti mengetahui hubungan kerja kita dengan klan kaisar raksasa. Apakah kamu yakin mereka tidak akan membuat persiapan? Apa yang kamu lakukan hanyalah memberi mereka kesempatan di piring perak. Kau akan melangkah jauh, tetua Void ke-10. Kepala jikan menekankan posisi Kaori, kemarahan terlihat jelas di matanya. Terlalu jauh, katakan padaku bagaimana reaksimu jika kamu melihat musuh bebuyutanmu tiba-tiba mengambil risiko menggunakan terowongan di dalam wilayahmu. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Tapi mereka bukanlah individu yang bodoh, mereka sangat memahaminya. Para Shruti, mengetahui bahwa Kitsune berada di tempat tidur bersama kaisar klan raksasa akan menjadi panik. Namun, bagaimana jika mereka tiba-tiba mendapat kesempatan untuk membentuk hubungan karma dengan klan yang bahkan lebih kuat daripada klan kaisar raksasa? Semua orang percaya bahwa klan pencuri istri bertopeng tidak dapat diduga. Jadi, hutang budi macam apa yang akan mereka tanggung jika mereka memberitahu pria bertopeng ini tentang serangan yang akan terjadi terhadap keluarga istrinya? Bukankah hubungan seperti itu akan jauh lebih kuat daripada hubungan yang dimiliki oleh Kitsune dan kaisar klan raksasa? Namun, hingga saat ini, tidak satupun dari mereka yang memikirkan hal ini. Kaori mungkin hanya seorang tetua ke-10, seorang surgawi menengah, tetapi wawasannya jauh lebih dalam daripada mereka. Jika Dion ada di sana, dia akan sangat terkesan. Pemikiran seperti itu adalah alasan mengapa dia sama sekali tidak siap menghadapi serangan sekuat itu. Tentu saja, Dion tidak tahu tentang terowongan kosong, tetapi yang dia tahu adalah bahwa musuh saling mengawasi. Jika Kitsune mengirimkan begitu banyak ahli yang kuat, Shruti seharusnya mengetahuinya. Tidak dapat diterima jika mereka tidak melakukannya. Namun, selama beberapa hari terakhir ini Dion mengetahui bahwa dia harus merencanakan tidak hanya untuk lawan yang cerdas, tetapi juga lawan yang bodoh. Kecuali dia dapat merencanakan keduanya, dia akan terus menghadapi situasi seperti itu.
Selama berabad-abad, suara Kaori merendah, aku tidak melakukan apapun selain menyusun rencana demi rencana agar klan Kitsune tertinggi kita bangkit. Hanya dalam beberapa ratus tahun lagi, aku yakin kita akan mampu menyebut kuadran ini sebagai kuadran kita sendiri. Tapi berkali-kali, putri pertama Saru lahir. Kemudian putraku diculik. Sekarang ayahku telah meninggal dan kami dari klan Void telah kehilangan 10% kekuatan bertarung kami. Kitsune mengerutkan kening ketika mendengar 10%. Hanya 10%? Anda kehilangan ahli formasi Dao, namun Anda berani mengatakan kerugiannya sangat rendah. Namun, Kaori hanya memandang mereka seolah mereka bodoh. Memberikan evaluasi seperti ini kepada 8 orang saja sudah terlalu tinggi menurut perkiraannya. Ia hanya mengatakan 10% agar tidak menghina ingatan ayahnya. Ditambah lagi, dia tahu betul bahwa meskipun ayahnya impulsif, dia tidak bodoh. Dia hanya mengambil para tetua di akhir potensinya. Adapun tetua ke-10, ke-5, ke-4 dan pertama yang tersisa, mereka masih memiliki lebih banyak ruang untuk tumbuh. Aku tidak ingin memulai ini secepat ini, tapi kalian semua telah memaksa tanganku. Sudah waktunya kita menghapus keberadaan klan Sruti. Kakek, Penatua Agung Void mengangguk. Mulai hari ini, kepala baru klan Void adalah cucuku, Kaori Void. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1200 perintah. Kitsune itu tercengang. Tindakan seperti itu berada dalam kekuasaan tetua agung tapi keputusan sepihak seperti ini sangat jarang terjadi. Garis keturunan Kaori dan Aki adalah garis keturunan utama klan Void, namun ada 2 garis keturunan lainnya yang penting juga. Karena kehebatan Grand Elder Void, 2 garis keturunan lainnya telah ditekan. Namun kematian Head Void seharusnya menjadi kesempatan mereka untuk bangkit. Grand Elder Void terlalu tua untuk mengambil gelar pemimpin klan sementara Kaori terlalu lemah untuk mengambil peran tersebut. Selain semua ini, garis keturunan mereka baru saja bertanggung jawab atas kematian 7 orang tua. 7. Lebih buruk lagi, 2 garis keturunan lainnya memiliki individu yang lebih kuat dari Kaori dalam dirinya. Hal ini biasanya dapat diabaikan jika bukan karena fakta bahwa mereka adalah generasi Kaori. Baik tetua ke-4 dan ke-5 berada jauh di depan Kaori dalam hal kecakapan bertarung. Kita hanya perlu melihat peringkat mereka yang lebih tua untuk melihat kebenarannya. Selain semua ini, ada banyak raksasa tidur dalam 2 garis keturunan lainnya, banyak di antaranya telah pensiun dari tugas lamanya untuk hidup dalam pengasingan dan mencari jalan yang lebih tinggi. Karena mereka tahu jalur kedaulatan tertutup bagi mereka karena garis keturunan Grand Elder, mereka mencari jalur pengembangan diri lainnya. Salah satu dari raksasa yang tertidur itu akan memaksa Grand Elder untuk menanggapi mereka dengan serius. Meskipun garis keturunan Kaori memiliki penatua pertama dan penatua agung, masing-masing dari 2 garis keturunan yang tidak aktif itu juga memiliki 2 raksasa yang sedang tidur. Bukankah mereka hanya membicarakan tentang menyatukan klan? Apakah pasangan kakek dan cucu ini mencoba menyalakan api perang saudara? Tak satu pun dari pria dan wanita klan Kitsune menyadari betapa ironisnya pemikiran mereka. Mereka tiba-tiba mendaftarkan begitu banyak kekuatan tersembunyi dalam klan mereka yang tinggi, namun mereka mengejek ketika Kaori mengatakan mereka hanya kehilangan 10% dari kekuatan mereka. Melihat reaksi mereka, Kaori hanya bisa menggelengkan kepalanya. Inilah alasan kemunduran klan Kitsune mereka. Terlalu banyak kebodohan. Kakak Midori, Kakak Nobu. Kaori memanggil dengan ringan. Dalam sekejap, 2 kilatan hitam merobek kekosongan, menyebabkan 2 Kitsune berekor 9 muncul. Salah satunya adalah seorang wanita cantik yang lembut dengan mata yang tajam, sementara yang lainnya adalah seorang pria muda kurus dengan tatapan yang tak terduga. Orang-orang yang berada di aula segera mengenali keduanya. Mereka tidak lain adalah tetua ke-5 dan ke-4 dari klan Void. Anggota yang sama dari generasi Kaori sendiri yang melampaui kekuatannya. Apakah kamu bersedia mengikuti petunjukku? Kepala klan, mereka berdua berbicara bersamaan, berlutut dengan satu kaki dan menyilangkan tangan di depan dada. Bagus, kehadiran Kaori memenuhi aula, memukau mereka yang menonton. Banjir iman berkembang dalam dirinya. Dalam sekejap, kehadiran kelas Duke meroket, menghancurkan penghalang tingkat raja dan menetap di dalamnya dengan kuat. Kitsune baru saja melahirkan raja pertama mereka setelah sekian lama. Tiba-tiba, kepala langit dan kepala Jikan merasakan krisis. Kutukan inferioritas yang abadi. Taigen, suara Kaori meraung sekali lagi, menyebabkan seorang lelaki tua pucat muncul. Dilihat dari 5 ekornya yang berwarna merah kecoklatan, dia memiliki bakat yang jauh lebih rendah. Namun, entah bagaimana, budidayanya adalah ahli formasi Sudo Dao. Kepala klan, aku telah gagal. Hukum aku, Taigen berlutut, membenturkan kepalanya ke tanah yang kokoh. Tidak perlu melakukan hal seperti itu, Taigen. Putraku diculik di menara, sudah jelas bahwa penjaga kematian tidak bisa mengikutinya. Aku tidak menyalahkanmu, sebenarnya, aku memanggilmu ke sini untuk memaafkanmu.
Bahu Taigen gemetar, tapi dia tidak mengangkat kepalanya. Sebagai penjaga kematian, dia menunggu setiap hari di dekat liontin Giok Aki, bersiap untuk bunuh diri saat liontin itu retak. Sungguh nasib yang tragis. Ajaran klan Kitsune sangat biadab dan bodoh. Tatapan tajam Kaori berkeliling di aula klan Fight. Saya sangat sadar bahwa apa yang saya katakan adalah hal yang tabu. Banyak dari Anda yang takut kehilangan perlindungan yang telah dikumpulkan oleh nenek moyang kita karena mengubah peraturan mereka. Namun saya tidak memiliki rasa takut seperti itu. Setiap hari, setiap tahun, setiap dekade, abad, dan milenium, kita mengikuti aturan-aturan ini hanya untuk terus mengalami penurunan di setiap generasi. Kawas Snow adalah pengguna benih keyakinan pertama kita dalam beberapa ratus ribu tahun. Ya, dia mengabaikan tugasnya dan meninggalkan klan. Tapi menurutmu apa yang akan terjadi jika kita lebih terbuka? Lebih banyak pengertian? Bukankah kita akan memperolehnya? Hanya seorang jenius dari klan sungai tetapi juga bintang baru dari kerajaan Elfin yang pernah dipuji. Berbagai tetua menunduk karena malu. Alexandria Snow adalah ekor 10 pertama kami dalam jutaan tahun. Namun kalian orang tua bodoh tidak berusaha membuatnya merasa diterima. Kalian tidak menanyakan apa yang diinginkannya atau tidak peduli dengan perasaannya, malah kalian mengucilkannya dan membiarkan anakku yang bodoh mempermalukannya. Semakin banyak Kaori berbicara, semakin besar gairah yang keluar dari suaranya. Kehadirannya selaras dengan kata-katanya, bahkan menggerakkan hati sedingin batu dari para sesepuh yang tidak berpikir untuk mengubah cara mereka selama ribuan tahun. Apakah menurutmu Alexandria Snow harus datang ke sini? Dilihat dari betapa kuatnya suaminya, apakah menurutmu dia membutuhkan kita? Tidak. Dia datang ke sini untuk menebus kesalahan ibunya. Namun kamu hanya membuktikan tindakan Kawa Acacia benar. Pemikiran-pemikiran lama ini, metode-metode lama dalam melakukan sesuatu hanya akan membawa pada kematian kita. Tangan Kaori berkilat saat tanda emas muncul. Jangan impulsif, Kaori. Para kepala meraung. Masing-masing dari mereka tahu apa arti token ini. Dengan persaingan kepentingan dari begitu banyak klan yang bersatu untuk membentuk lingkungan mereka saat ini, kendali adalah sesuatu yang sangat sulit. Kitsune seringkali hampir menjadi tumpukan pasir lepas yang mirip dengan tanah Drago Kilin. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.